Halo semuanya, ketemu lagi guys. Ini adalah bisa dibilang ya video kelanjutan dari Realme 7 yang sebelumnya udah pernah gue bahas. Dan jujur aja ini handphone Realme 7 Pro gue baru pegang tuh 2 hari lah. Jadi videonya tuh kenanya hands on aja, dan buat spek lengkapnya teman-teman monggo baca aja deskripsi di bawah. Gue mau cerita aja pengalaman gue pakai HP ini tuh yang paling ngeracunin adalah ngecasnya. Asli mau sekenceng dan sesmooth apapun HP yang lagi gue pakai sekarang nih, kayak OnePlus 8 Pro ataupun iPhone 11 Pro ataupun Vivo X50 Pro ataupun ROG 3 gitu loh. Ini tuh rata-rata semua itu ngecasnya sejaman. Realme 7 Pro ini tuh jadi deal breaker banget di kecepatan ngecasnya. Ya walau prosesornya pakai Snapdragon 720G dan menurut gue juga nggak masalah, dapat skornya 290 ribuan mah lancar-lancar banget buat pemakaian sehari-hari. RAM-nya juga kita dikasihnya yang 8 GB sih. Buat main PUBG settingannya tuh kita bisa dapat grafik HD mentoknya high, balance bisa ultra, smooth juga bisa ultra. Tapi ke kanan-kanan lainnya itu masih belum bisa. Ya biasalah, tinggal nunggu aja update dari developernya nanti. Main Genshin Impact settingan defaultnya itu low, cuma FPS-nya gue ubah nih ke 60 biar lebih enak aja dilihatnya. Nggak perlu sampai mentok kanan juga sih sebenarnya, biar ya nggak anget-anget banget handphonenya. Terus seharian nonton YouTube, lihat-lihat Instagram, Twitter, dan sosmed lainnya, pokoknya ya kayak tenang aja sih. Soalnya ngecasnya juga asli guys, bentar banget. Contohnya aja nih kalau di kehidupan sehari-hari gue ya, biasanya tuh kalau main handphone itu di lantai atas. Terus bini gue biasanya manggil ke bawah minta tolong pegangin si bayi sebentar. Baterai anggap aja sisa 70-an% lah. Nah sebelum ke bawah gue iseng aja colokin nih handphone. Dan pas gue udah kelar bantuin, balik lagi ke atas, tak tahu udah 100% aja. Buat ngecas sampai fullnya sih seingat gue 30 menitan deh, nggak bohong sih yang diiklanin sama Realme 7 Pro ini. Gue udah coba ngecasnya juga dari awal nih handphone ada warning lowbat ya 15%, dan iya kira-kira emang setengah jam lebih dikit lah, 34-35 gitu ya udah penuh. Tapi perlu diingat juga batok casannya itu segede gini guys, agak oversize emang diantara kepala-kepala casan HP lainnya. Dan teknologinya ini juga dinamain Super Dart Charge yang punya dayanya 65 watt. Agak lumayan nyedot listrik juga, tapi ya emang sejalan ya dengan kemampuan ngecasnya, emang ya cepet. Dah, pokoknya soal ngecasnya si Realme 7 Pro ini tuh bikin standar kita tuh jadi kayak naik. Even OnePlus 8 Pro ini aja yang ya udah sering gue pakai sehari-hari jadi berasa agak lambat jadinya. Kebayang kalau misalkan teman-teman udah beli Realme 7 Pro ini terus dijual lagi dan ganti HP lain. Pasti bakalan bete karena ngerasa ngecasnya tuh kayak kok lama banget gitu ya. Dah, soal casan malah gue bahas di awal nih. Soalnya ya jujur-jujuran aja emang paling berasa racunnya tuh di situ guys. Lanjut lagi bahas yang lain. Ini di dalam boxnya kita juga dapat kabel data Type A atau Type C, dalamnya ini ada warna kuning. Terus dapat casing juga dan udah ada anti gores juga kepasang di handphonenya. Jadi lumayan bisa langsung aman buat teman-teman langsung pakai. Realme 7 Pro ini tuh pakai panel Super AMOLED 6,4 inci dan fingerprintnya jadinya ya bisa di dalam layar. Buat kecepatan unlocknya gue nggak ada komplain sih, buat face unlocknya juga sama-sama aja cepetnya. Finishing back cover juga gue suka sih, doff begini, dan materialnya juga ini tuh plastik ya atau polikarbonat lah bahasa kerennya. Cuma bentuknya ini menyerupai kaca. Bagus kok tetap ya, walau ujung-ujungnya juga dipakein casing kan. Speakernya stereo dan suara yang di earpiece ini tuh lumayan lantang. Walau keluaran suaranya nggak detail, tapi ya bagus lah, handphone begini tuh ada 2 speakernya ya. Buat dipakai nonton atau main game kalau nggak pakai headset, orientasinya tuh bisa kayak biasa begini. Tapi kalau mau pakai headset ya enakan diputer. Biasalah, soalnya jack audionya tuh ada di kanan bawah. Jadi ya diputer aja handphonenya biar megangnya lebih enak. Oh iya, ada satu bug nih yang gue temuin di game Real Drum yang biasa gue mainin. Masa main ini begini dah? Ya semoga cepet dibenerin lah sama si developernya. Kapasitas baterai Realme 7 Pro ini tuh 4500 mAh, lumayan gede lah ya. Dan ini juga HP-nya ya beratnya menurut gua nggak berat-berat banget sih, 185 gram juga nggak nyampe.
Buat SOT-nya sendiri, jujur ya, gue tuh belum ngetes banget. Dan gue juga udah coba pakai aplikasi PCMark, malah error kayak begini. Jadi ya intinya belum kelihatan hasilnya sih. Oke, sekarang kita bahas kameranya nih. Lensa depannya punya resolusi 32 megapiksel dan lensa belakangnya ini tuh ada 4. Yang pertama 64 megapiksel, lensa utamanya yang wide ini ada di tengah pakai sensor Sony IMX682. Sensor yang sama kayak di Realme 7. Terus lensa ultra wide 8 megapiksel ada di sebelah atas. Terus dua lensa lagi makro sama depth sensor. Makro ini ada di kanan atas dan depth sensor ini ada yang paling bawah. Buat perekaman videonya, kamera belakang bisa merekam sampai resolusi 4K 30 fps. Kalau mau 60 fps bisanya di 1080p aja. Kalau kamera depannya ini cuma mentok di 1080p 30 fps. Buat hasil fotonya menurut gue ya aman-aman aja, apalagi cuma buat sosmed ya. Cuma agak beda nih ton warnanya kalau teman-teman perhatiin lensa yang ultra wide sama lensa normalnya. Lensa utamanya juga bisa digital zoom sampai 10 kali. Dah, monggo aja ya dilihat contoh foto sama videonya nih. Oke, ini adalah contoh video kamera belakangnya Realme 7 Pro. Gue rekamnya 1080p 60 fps. Kita tes jalan yuk. Gue pegangnya tangan satu biasa ya. Ada anak gue no. Ganti ke lensanya, lensa zoom. Lensa zoom lagi 5 kali. Oke, kayak lilin ya. Dah, lensa satu aja. Dan kalau ini adalah contoh video kamera depannya 1080p cuma mentok di 30 fps aja. Pegang tangan satu juga biasa ya. Jadi ya bagus atau enggak silahkan dinilai sendiri. Oke, sebelum penutup gue tambahin ya, kalau Realme 7 Pro ini tuh ada NFC, terus slot SIM cardnya juga dedicated, bisa 2 SIM card tambah micro SD. Terus juga refresh rate layarnya standar aja 60Hz, nggak kayak Realme 7 nih yang malah bisa 90Hz. Kalau ditanya kenapa ya, jujur gue nggak tahu. Silakan tanya aja langsung ke Realme Indonesia, kenapa yang versi Pro malah cuma 60Hz aja. Terus ada dua warna nih sebenarnya ya, biru sama silver. Tulisannya sih ya di boxnya ya silver, tapi kelihatannya malah kayak biru muda kalau mata gue liatnya. Kalau buat gue pribadi malah sukanya yang biru muda sih, tapi ya balik lagi ke selera teman-teman. Dan Realme 7 Pro ini juga punya fitur tahan air, cuma nggak disebutin sih IP berapanya. Baca aja deskripsi di bawah ya, nanti tuh maksud tahan airnya si Realme 7 Pro ini tuh kayak gimana. Kesimpulannya menurut gue ya, terlepas dari semua fitur yang ada, fitur super dark charge-nya ini sih yang pokoknya tuh paling bikin susah move on ke HP lain. Kecuali punya fitur ngecas yang setara. Kalau ditanya worth it atau enggak, menurut gue ya ini worth it sih ya buat menjadi racun dalam hal ngecasnya. Harga yang dikasih buat kita ngebayarin teknologinya ini tuh 4 jutaan, ya bisa dibilang menjadi racun emang buat naikin standar kita dalam hal pengecasan. Hati-hati aja deh pokoknya pesan dari gue ya, kalau temen-temen tuh udah keenakan ngecas cepat pakai HP ini, terus pindah ke HP lain. Tuh, susah pasti standarnya udah naik guys. Segini aja video dari gua tentang Realme 7 Pro. Terima kasih banget buat temen-temen yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan, siapa tahu nambah pahala. Gua Wasa, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.